Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Imro'atin Jaja dari kelas SME dengan NIM 102200098. Di sini saya akan menjelaskan terkait sumber hukum ekonomi Islam. Yang pertama, sumber hukum ekonomi Islam yaitu dari Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah surat An-Nisa ayat 80 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, mayyuti ar-rasul faqad ata'allaha. Artinya, barang siapa menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Ayat di atas menyatakan bahwa Al-Quran menjelaskan hukum-hukum syara itu secara keseluruhan, karena penjelasan-penjelasan as-sunnah berasal dari Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber pokok bagi semua hukum Islam telah menjelaskan dasar-dasar hukum, seperti memerintahkan kepada manusia agar memenuhi janji atau perikatan dan menegaskan halalnya jual beli beserta haramnya riba. Sumber hukum ekonomi Islam yang kedua yaitu hadis atau sunnah. As-sunnah atau sering disebut juga al-hadis mempunyai arti yang sama, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad baik berupa ucapan, perbuatan maupun takrirnya. Dasar pokok as-sunnah sebagai hukum sebagaimana firman Allah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul, yang artinya, hei orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Kedudukan as-sunnah terhadap Al-Quran sebagaimana dirumuskannya dalam 3 hal, yaitu yang pertama, sunnah berfungsi menjelaskan ayat yang masih mubham, merinci ayat yang mujmal. Sumber hukum ekonomi Islam yang ketiga yaitu ijtihad. Pengertian ijtihad sendiri adalah merupakan semua kemampuan dalam segala perbuatan guna mendapatkan hukum syara dan dalil terperinci dengan cara istinbat atau mengambil kesimpulan. Dasar hukum ditetapkannya ijtihad sebagaimana firman Allah surat Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa amruhum syura bainahum, yang artinya sedang urusan mereka atau diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Lapangan ijtihad yaitu masalah-masalah yang belum diatur hukumnya secara pasti oleh Al-Quran dan Sunnah. Maka dalam masalah-masalah yang hukumnya sudah diatur secara pasti dan jelas dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah, tidak perlu lagi berijtihad, melainkan diwajibkan untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Ijtihad yang diupayakan oleh para ulama menghasilkan kesepakatan di antaranya. Yang pertama yaitu ijma. Ijma sendiri di sini termasuk sumber hukum ekonomi Islam. Sudah tertera, ijma ialah kebulatan pendapat fuqaha mujtahidin Rasulullah SAW dan merupakan salah satu dalil syara yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif setingkat di bawah dalil-dalil nas Al-Quran dan hadis. Dasar ditetapkannya ijma sebagai hukum yang ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah, yaitu dalam An-Nisa ayat 115 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'atu masyir, yang artinya, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami memasukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Sumber hukum ekonomi Islam yang terakhir yaitu qiyas.
Kias adalah mempersamakan hukum sesuatu perkara yang belum ada kedudukan hukumnya dengan sesuatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya, karena adanya segi-segi persamaan antara keduanya yang disebut ilat. Kias merupakan sumber hukum yang keempat setelah Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Dasar hukum ditetapkannya kias yaitu surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in faruduhu ilallahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairan wa ahsana ta'wila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.